Pimpinan Kiai Kanjeng ini Mas Nevi Budianto, jadi selawatan sehalus apapun mesti ono gendenge ngene. Jadi Kiai unsur majdzub. Majdzub itu kang selupan. Jadi ada istilah di dalam tasawuf Islam dijazab. Jadi orang yang kesamper energi-energi yang sebenarnya Anda tahu toh, wong Anda sekarang SMS saja itu tidak tabrakan kok. Bayangin SMS tabrakan terus nyantol-nyantol kalimatnya kan apik. Ini enggak, jadi frekuensi itu sedemikian luasnya melebihi ruang kan begitu. Nah, kadang-kadang ada kang selupan. Nah, saya sehubungan dengan Tito tadi, kan tadi kan Zainul menyanyikan lagu yang dibawakan oleh Gigi, sebelumnya dibawakan oleh Nasidaria. Nah, itu saya diingatkan dan saya tadi keliru. Saya ingin minta maaf. Saya minta kepada anaknya yang mengarang lagu itu untuk maju ke depan. Nanti pada saat kita akan ngomong mengenai transformasi negara kesatuan Mojopahit menuju negara federal Demak, ya. Nanti saya mohon ada Ustadz Nur Somad, ada Mas Heru, ada Mas Budi, semua maju ke depan. Mas tolong mic-nya dikasih. Beliau ini putranya yang mengarang lagu itu, tolong dijelaskan. Jadi saya tadi keliru karena setahu saya Muhammad Zain yang mengarang lagu-lagu yang itu pimpinan Nasidaria di Semarang. Tapi ternyata itu bersumber dari macam-macam, termasuk aransemen-aransemennya juga bersumber ada dari Umi Kulsum, dari macam-macam ya, gitu ya. Silakan Mas dijelaskan Mas. Ya, sebelumnya saya minta maaf pada Anon, ya kenapa? Saya sebagai anaknya, saya ingin mencoba mengklarifikasi apa yang dikatakan oleh Cak Non tadi, bahwasanya lagu Perdamaian itu adalah lagu bapak saya. Kalau nama dalam nama pencipta di lagu Nasidaria itu adalah Abu Ali Haidar. Adapun nama aslinya adalah Ahmad Bukhari Masruri. Dan lagu yang diciptakan termasuk tahun 2000, Wartawan Lagu Dunia, terus Merdeka Membangun, dan masih banyak lagi lagu-lagu yang lainnya. Adapun inspirasinya ya benar yang dikatakan Cak Non tadi, sebagian besar lagu yang diciptakan itu terinspirasi oleh lagu-lagunya Umi Kulsum. Ya, termasuk bapak saya juga termasuk orang yang akrab sama Mas Najib yang pernah nyanyi Umi Kulsum di sini yang kemarin-kemarin itu. Ya, dan mungkin itu juga. Oke, sekali lagi saya minta maaf. Dan ini namanya orang belajar. Dari salah menjadi benar, dari keliru menjadi tepat kan gitu. Saya terima kasih. Nama Anda Mas belum disebutkan tadi Mas. Oh iya maaf. Nama saya Muhammad Agus Salim. Muhammad Agus Salim. Selama lagu itu begitu populernya oleh Nasidaria maupun oleh Gigi, Anda dapat berapa? Saya tidak menikmati apapun. Bapak karena dari pihak label itu mencari siapa yang mengarang, sampai banyak orang yang mengaku bahwasanya yang mengarang dia. Akhirnya Bapak mencoba untuk menemui dan dikasih teks aslinya pada waktu mengarang. Jadi kertas teksnya yang udah menguning itu masih ada ya, teks aslinya pas waktu terus diakui atau tidak? Dan itu akhirnya ya ketemu sama Gigi, termasuk platinumnya itu di rumah udah. Oke, jadi ada halal bihalal di sini ya, menurut Anda cukup sah ya. Jadi karena banyak sekali orang menikmati karya-karya tanpa tanpa menjalankan moralitas sejarah dan asal-usul copyrightnya kan begitu. Kiai Kanjeng sendiri membawakan banyak lagu yang terus melacak. Ada karya Bucamana dari Mandar, ada. Kalau Umi Kulsum kita konfirmasi kepada Syekh Nur Somad untuk mengetahui persisnya apa. Cuman kali ini kita tidak berlatih Umi Kulsum, tapi kalau harus dipaksa nanti kita akan bisik-bisik. Kalau ndak juga mbok ada sedikit-sedikit besuwe aku ketemu Umi Kulsum. Umi Kulsum itu waljinahnya Mesir gitu. Condro Lukitonya Mesir. Oke teman-teman sekalian, nah sekarang
karena kritik dari Anda sangat bagus dan kita berterima kasih, dan memang hidup itu seperti itu ya, saya mohon maaf. Dan gak usah berat-berat jaluk sepura itu. Just jaluk sepura, jadi salah temen aku gitu. Dan harus jelas kesalahannya kalau minta maaf. Ya Allah ampunilah aku, Gusti Allah katanya ngampuni bingung. Sing kok karena sing disalahnya itu. Akhirnya tidak terampuni karena tidak jelas kesalahannya. Demikian juga kalau hari raya presiden minta maaf kepada rakyat, malah rakyat disuruh minta maaf sama dia dengan open house. Ya toh? Loh piye tadi? Piye tadi? Pitiki. Kalau bahasa Jogja piye to iki? Dadi pitiki gitu. Pitiki. Enake dibayari, diparani karo sing bayari, dijaluki sepuro pisan. Wes enak. Iki ndas growak kabeh. Gak apa-apa. Oke, Mas Ali, saya minta untuk maju. Udah pergi? Oh, sudah pulang. Oh ya udah. Nggak apa-apa. Oke, kalau gitu saya mohon dengan sangat Ustadz Nur Somad, Mas Heru dan teman-teman lain untuk bersama saya. Ininya diorganisir tempatnya supaya bisa 2 soft. Saya agak maju sedikit. Syekh, Mas Heru, Mas Budi, teman-teman lain saya mohon di Mas Agung Waskito, saya mohon untuk maju ke depan, dan Mas Yudi Wahyudi Nasution tapi Klaten. Tafadhol. Mas Agung tidak untuk menjadi performer maju ke depan, tidak harus menjadi tokoh ke depan. Di Kenduri Cinta, di budaya Ma'iyah ini tidak ada tokoh. Setiap orang adalah tokoh dengan urusannya masing-masing di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mas Agung, saya mohon untuk maju ke depan. Supaya kita bisa bersilaturahmi. Sebelah kiri saya, Mas Agung. Sebelah kiri saya, Yudi. Supaya nanti kalau kita bicara agak lebih bisa khusyuk secara intelektual. Monggo Mas Budi, Mas Heru. Saya mohon dengan sangat ada keberanian dan kerelaan untuk anytime interrupt, menginterupsi atau usul atau nyelonong, tidak ada masalah, karena forum kita ini forum yang tidak ada aturan, karena letak aturannya ada di dalam kesadaran kita masing-masing. Ya, Dadang, maju Dadang, ya. Yes. Cuman martabatnya agak berbeda, orang yang disuruh maju sama yang minta maju itu ada beda. Terserah apa bos. Jangan sebelah kiri, jangan. Kamu terlalu jauh anunya. Baju kiri ya. Kaos kakimu itu loh masalah. Itu ambune apa itu Mas? Pesing duduk, baget duduk, banget duduk, apa liberal. Oke, bismillah. Mas Agung, ini Agung Waskito ini kalau Anda pernah nonton sinetron di SCTV beberapa tahun yang lalu, judulnya Aku Ingin Pulang, itu penulisnya Mas Agung. Mas Agung ini orang yang paling kecewa terhadap industri kebudayaan nasional. Saya tidak memberi tempat kepada dia untuk mengeluh, tapi saya ingin dia juga punya kesempatan untuk menunjukkan bahwa dia tidak menjadi jatuh oleh apapun, dia tidak menjadi hancur oleh apapun, dia tidak menjadi putus asa oleh apapun. Raja wali rek, menurut kita bukan emprit, kita nggak akan putus asa, kita tidak akan mundur, kita tidak akan berhenti, kita akan terus maju. Dan letak sukses kita tidak terletak pada hasil dari kemajuan, tapi terletak pada dinamika terus menerus kita maju itu. Nah, Mas Agung sebelumnya dulu adalah sutradara teater di Jogja. Saya kayaknya ini rencananya mau berkiprah lagi teaternya, saya nggak tahu. Kayaknya ngumpul-ngumpul sama Mas Seteng, sama Jeteng, sama Bagus, Yudi dan seterusnya. Nah, Mas Yudi Nasution yang ini juga dulu manajernya Kiai Kanjeng untuk beberapa tahun, tapi karena beliau sekarang pindah bisnis jilbab. Dulu pemain ini sutradara Lautan Jilbab dulu Mas Agung, ya, tepuk tangan. Harap diketahui pada tahun 80-an yang pakai jilbab itu hanya sejumlah mahasiswa, tapi umum belum pakai, apalagi orang di desa.
Nah, saya tidak perlu menunjukkan bagaimana perjuangan susahnya pada waktu itu, tapi pokoknya yang keliling pentas kemana-mana mementaskan lautan jilbab itu sutradaranya Mas Agung dan salah satu pemain utamanya Mas Wahyudi Nasution ini. Dan kalau saya ditanya rekor penonton terbanyak teater di Indonesia, saya masih berani diselidiki, masih berani disurvei. Menurut saya rekor terbesar penonton teater itu ada di Stadion Madiun. Lautan Jilbab di Stadion Madiun dengan penonton 35.000 lebih pada waktu itu. Karena kita bertengkar betul melawan Pak Harto pada waktu itu mengenai jilbab. Dan kita menemani sampai ke pengadilan, kita pokoknya kemana-mana menyebarkan yang namanya lautan jilbab. Bukan jilbabnya yang saya bela, tapi kamu memiliki otoritas dari Allah untuk menentukan dirimu sendiri. Jangankan pakai jilbab, mudo ya hakmu. Nah, ana sing kate mudo, ayo tak perjuangno. Terutama wedok sing nom. Nek sing buri-buri kuwi haram. Haram. Muelek ya harga-harga. Jadi meskipun belakang saya ini bikin video porno karena si nonton ini, nggak ada yang nonton itu. Gila nih. Oke. Dong, apakah Anda akan ini mengarang banyak lagu Mas Agung ini, termasuk dari puisi-puisi saya. Hubungannya sama Edith cukup dekat sejak zaman dulu. Oh enggak ya? Monggo Agung, saya ingin ngomong sakarmu, Yudi sakarmu. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya cuma kebetulan ada di sini, saya cuma mengatur sama Cak Nun. Ada pembicaraan lewat chatting dengan Imam Tantowi. Kita rencananya punya kesepakatan untuk membuat lautan jilbab the movie. Jadi rencananya dan sebagian besar SDM-nya adalah kalau bisa ya dari teman-teman sendiri. Rencananya adegan awalnya adalah pada mahsyar dunia kiamat dulu, kemudian tulang-tulang dikumpulin dari satu, kemudian kayak gue sing ngaji di padang mahsyar, di padang penantian dan seterusnya, tak yang baca puisi. Itu aja obsesinya sementara itu. Untuk bulan Ramadan ini kita ketemu beberapa teman, kita bersinergi bareng-bareng, ayo kita bikin lautan jilbab. Karena di situ pada saat di padang mahsyar orang-orang bingung mencari barisannya. Orang yang disangka alim ternyata nggak punya barisan. Pemimpin yang hebat-hebat nggak punya barisan. Ustadz-ustadz yang membuat orang melongo nggak punya barisan. Kemudian baru flashback, kenapa dia nggak punya barisan. Nah, di sini kerjasamanya dengan animator-animator, kita pun menyiapkan sekitar 214 animator untuk membuat trik-triknya itu supaya nggak kaku dan wagu. Itu aja sebentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali bisa kembali bersama-sama mencicipi kenduri cinta setelah kira-kira sewindu saya gitu. Ini tadi juga cuma kebetulan 3 hari yang lalu saya buka Facebook kok ada kenduri cinta, jadwalnya malam ini. Kebetulan saya hari ini ada undangan ke Jakarta, jadi pas acara di Jakarta di Hotel Borobudur selesai terus gabung ke sini. Pas Cak Nun menerangkan tentang rasa ketuhanan tadi, saya menjadi teringat, kebetulan saya ini alih profesi. Dulu berkesenian bersama Cak Nun dan Kang Agung ini dan teman-teman Kiai Kanjeng. Pulang kampung di Klaten sana saya buat konveksi. Kalau dulu pentas lautan jilbab, kalau sekarang konveksi memproduksi jilbab. Jadi kalau ada yang berminat mau jualan jilbab, silahkan kulaan di tempat saya. Di desa, kira-kira 7 km dari kota Klaten ke arah Boyolali. Boleh datang ke sana, boleh studi banding untuk cari inspirasi untuk wirausaha juga boleh. Karyawan saya ada 130, semua perempuan.
Jadi imam itu nek sayane rabi-rabi dolanan yang aku man. Garek nduding tak lamar ya. Kolektor ada 130 perempuan di rumah. Nah, jadi ceritanya tadi itu saya diundang ke acara di Hotel Borobudur oleh koran seputar Indonesia, penganugerahan UKM berprestasi, anugerah wirausaha atau UKM berprestasi. Ternyata di situ ada 56 UKM se-Indonesia. Saya termasuk salah satunya. Tapi setelah tak rasa-rasa sampai sini gatuk dengan ngaji Cak Nun tadi, ya emang itu sekedar ben rasa-rasa ketuhanan. Kalau Tuhan, kalau pemerintah kita itu ben kita eneng rasa kerakyatan gitu. Jadi sekedar membangun image bahwa pemerintah kita itu punya keberpihakan pada rakyat, punya keberpihakan pada UKM. Jadi tadi ada penganugerahan UKM berprestasi. Ditanya begitu, se-Indonesia ada 56. Alhamdulillah salah satunya Cah Klaten. Nah, saya senang sekali bisa kemudian ternyata jadwalnya pas dengan Kenduri Cinta. Saya bulan lalu juga sudah kesini spekulasi pas ke Jakarta. Saya coba nginep di hotel di depan itu, mana tahu pas ada Kenduri Cinta, ternyata tidak. Dan sekarang baru kelakon dan saya senang sekali bisa silaturahmi dengan Cak Nun, dengan Pak Nur Samad dan semua teman-teman Kiai Kanjeng, juga semua jamaah Kenduri Cinta. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebenarnya ingin sekali Mas Agung nyanyi, tapi sudah lama sekali dia tidak pegang gitar sehingga dia masih lupa-lupa. Mudah-mudahan bulan depan dan seterusnya ada tumbuh kembali keinginannya untuk bernyanyi, karena dia juga piawai mengarang lagu, syair-syair, dan bahkan piawai mencari istri. Mas Yudi juga jangan lupa, kalau Anda tahu lagunya Kiai Kanjeng, Salatullah salamullah ala toha